Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat literasi, berjumpa kembali dengan kami di channel Sekolah Insan Teladan untuk tantangan Leksam Bedas Kabupaten Bandung bulan Oktober tahun 2025. Di tantangan bulan ini, kami diminta untuk menampilkan budaya literasi sekolah. Nah, budaya literasi sekolah di kami itu sangat banyak sekali. Selain kami mengikuti apa yang pernah diarahkan oleh Leksam Bedas Kabupaten Bandung, kami juga memiliki pembiasaan maupun kebiasaan literasi yang sehari-hari dilakukan. Adapun budaya literasi yang kami jalankan, kami berikan untuk tantangan semua warga sekolah, mulai dari kepala sekolah, guru, staf, siswa, sampai orang tua dan alumni. Seperti apa kami melaksanakan tantangan literasi Oktober maupun budaya literasi sehari-hari? Mari kita ikuti statement para peserta tantangan berikut ini. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Sampai hari ini dan di masa yang akan datang, Insan Teladan terus mengupayakan budaya sekolah yang literat dengan support sistem melalui program Predaton yang terjadwal secara rutin, juga polisi, pojok literasi siswa, juga ada kita support dengan adanya angkringan baca di outdoor, di lingkungan luar kelas, dan juga kita sediakan smart library yang dimana semua itu bisa diakses dengan sangat mudah oleh semua warga sekolah. Lebih daripada itu, support sistem program berupa inovasi, kami mengadakan nubar atau nulis bareng dan juga ngobrol ringan, di mana itu adalah sebuah inovasi menciptakan komunitas literasi di lingkungan sekolah yang melibatkan guru, staf, siswa, orang tua siswa, bahkan alumni dari sekolah SD Insan Teladan ini. Salah satu produk dari inovasi Nubar dan Ngobring adalah hadirnya Insight, buku yang kami sengaja ciptakan sebagai output produk dari inovasi program literasi di SD Insan Teladan ini. Insya Allah dalam waktu yang tidak lama kita pun akan merilis buku Insight yang keempat. Terima kasih atas segala upaya, semangat, doa dan dukungan dari semua pihak untuk menjadikan Insan Teladan ini menjadi sekolah yang literat. Saya Fahren Sepujan Nasution sebagai salah satu guru di SD IT Insan Teladan ini sangat merasa bangga dengan adanya program literasi di sekolah ini seperti GLS, ada Ridaton, dan pojok-pojok baca yang telah ada di setiap kelas masing-masing. Namun yang paling saya merasa tertantang dan sangat bangga adalah ketika saya diminta menjadi seorang pemateri di salah satu grup WhatsApp Insan Teladan, yaitu nulis bareng atau nubar Insight. Dan saya juga salah satu penulis buku itu di 2 buku yang telah diterbitkan oleh Insan Teladan. Saya dengan bangga dan sangat tertantang dengan adanya literasi di sekolah ini. Adapun materi yang waktu itu saya sampaikan adalah bagaimana kita mendapatkan sebuah makna dari sebuah kisah atau tulisan. Dalam hal itu, bagaimana pentingnya makna dalam sebuah kisah itu telah dijelaskan dalam Quran Surah Al-Isra. Ayat pertama yang berbunyi Subhanalladzi asra bi'abadihi lailam minal masjidil haram
ilal masjidil aqsa barakna haula. Maka dalam cerita itu kita bisa mengambil makna bagaimana perjalanan Nabi yang telah diperjalankan oleh Allah pada malam hari dan sampai ke Lauhul Mahfuznya Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari cerita itu kita bisa mengambil kisah dengan membaca buku tersebut. Yang terakhir yang saya sampaikan yaitu mari kita menulislah hari ini supaya orang-orang di masa depan tahu kalau kita pernah hidup di zaman sekarang. Halo, saya Faza Afsyana. Saya adalah alumni SDIT Insan Teladan. Hal yang paling berharga di sekolah ini adalah baca bersama mulai dari di lapangan, di kelas, dan di perpustakaan. Saya tergabung dalam komunitas literasi online sekolah ini yang bernama Nulis Bareng Insight. Insight adalah buku pertama di mana saya menjadi penulis dan saya sangat bangga dengan karya saya yang dibaca oleh semua orang. Sekian dari saya. Halo, saya Kofi. Saya adalah alumni SDIT Insan Teladan yang masih kangen banget sama kegiatan literasi di sekolah. Aku pernah belajar banyak hal saat kegiatan literasi, tidak hanya membaca, juga melakukan aktivitas bermanfaat lainnya. Dan yang paling aku kenang ketika aku berkegiatan literasi di sekolah SD, aku juga menjadi seorang host di acara grup literasi dari sekolah. Sejak saat itu, aku semakin cinta dengan literasi. Sekian dari saya. Saya Mirah Kurniasi, pernah menjabat sebagai Ketua PWSG SDIT Insan Teladan periode 2022-2025. Saya akan memberikan gambaran sedikit mengenai program literasi yang ada di SIT Insan Teladan. Seperti yang saya ketahui bahwa SIT Insan Teladan sangat concern terhadap kegiatan literasi ini. Ada beberapa kegiatan yang menaunginya, yaitu diantaranya Ridaton, kemudian ada kegiatan gemar membaca sebelum pelajaran dimulai, di mana di setiap kelas di SIT Insan Teladan memiliki pojok baca yang memiliki koleksi buku dengan pohon literasinya. Kemudian ada juga kegiatan revitalisasi perpustakaan, dan yang paling menarik menurut saya adalah kegiatan menulis bareng, di mana kegiatan ini sudah membuahkan hasil berupa beberapa buku, di antaranya Insight dan Insightin, di mana penulisnya adalah siswa-siswi SIT Insan Teladan beserta guru, orang tua, dan karyawan SIT Insan Teladan. Nah, untuk menunjang kegiatan menulis ini dibentuk suatu komunitas online di mana ada WhatsApp group yang di dalamnya ada aktivitas ngobring atau ngobrol ringan berisi seputar tips menulis dan pengalaman-pengalaman menulis oleh para pakarnya. Dan tentunya hal ini akan semakin menambah wawasan keilmuan anggota-anggotanya dalam hal menulis. Semoga kegiatan-kegiatan yang sudah baik ini bisa tetap dipertahankan dan ditingkatkan di kemudian hari. Membaca ibarat kita membuka jendela dunia, dan menuliskannya berarti kita sudah turut dalam peradaban dunia. Seperti kata pepatah, bahwa sejarah itu dimiliki oleh para penulis. Semangat SIT Insan Teladan, semoga semakin terdepan dengan kegiatan-kegiatannya yang luar biasa. Oke, salam literasi. Perkenalkan, nama saya Muhajir Panca Panatagama. Saya adalah salah satu bagian keluarga dari Insan Teladan. Saya di Insan Teladan bertugas sebagai wali kelas 1B. Berbicara tentang literasi atau budaya membaca di Insan Teladan, alhamdulillah sangat luar biasa. Dan saya bangga menjadi salah satu bagian dari keluarga Insan Teladan, karena kegiatan literasi di Insan Teladan sangat membudaya. Banyak program-program dan alhamdulillah tantangan-tantangan dari Leksa Medas terrealisasi di sekolah ini. Di sini
ada pojok baca di setiap kelas, perpustakaan yang nyaman, ada juga kegiatan readathon, dan ada juga grup WA yang di dalamnya menampung para penulis-penulis yang aktif. Selain sekolah kita menerima tantangan dari Leksan Bedas, masyarakat Insan Teladan juga ada tantangan-tantangan tersendiri. Salah satunya saya tertantang pada waktu itu menjadi host dalam kegiatan ngobring. By the way, ngobring itu adalah salah satu kegiatan para penulis Insan Teladan yang meliputi baik itu ada guru-guru, siswa-siswa yang dikumpulkan dalam satu grup WA, ngobrol ringan, ya. Nah, di sana saya menjadi host dari pemateri Miss Yona. Dan yang saya ingat dan suatu kebanggaan juga bagi saya karena di sana saya menjadi host yang salah satu kebanggaan bagi saya karena saya tertantang sebagai guru di Insan Teladan untuk menjadi host dalam suatu kegiatan ngobrol ringan, di mana kegiatan itu merupakan suatu kegiatan ngobrol ringan bersama para penulis-penulis Insan Teladan yang luar biasa sangat semangat dalam mengembangkan budaya literasi ini. Kita ngobrolnya berada di grup WA via offline. Jadi walaupun kita ngobrol santai, kita mengambil waktunya di luar jam efektif pembelajaran. Biasanya kegiatan ini dilakukan ketika weekend. Jadi walaupun siswa-siswi pada libur sekolah, namun Insan Teladan mempunyai budaya yang sangat luar biasa, mengisi waktu luang dengan ngobrol santai yang kaya akan ilmu yang bisa kita terima bersama-sama. Kebetulan waktu itu saya tertantang menjadi host pada suatu kegiatan ngobring dengan pemateri Miss Yona, di mana di sana Miss Yona menyampaikan materi mengenai pentingnya membaca. Bahkan saya masih ingat hal yang paling saya tangkap, yang paling saya menarik dalam materi yang disampaikan Miss Yona adalah merealisasikan pentingnya membaca dengan ayat wahyu pertama turun kepada Nabi Muhammad, yaitu Quran surat Al-Alaq ayat 1-5, di mana Allah menurunkan wahyu bukan membahas tentang keimanan terlebih dahulu, membahas tentang hukum syara, tapi menyampaikan kepada Nabi Muhammad bahwasanya baca. Walaupun pada waktu itu Nabi Muhammad bingung apa yang harus dibaca. Dan disitulah saya tergerak hatinya, tersentuh bahwasannya begitu pentingnya budaya membaca, sehingga wahyu yang pertama turun adalah Quran surat Al-Alaq. Jadi saya sangat bangga di sini bisa di Insan Teladan ini karena budaya literasi di Insan Teladan ini sudah membudaya baik di kalangan siswa-siswinya, guru-gurunya, dan semua warga di Insan Teladan sini. Salam literasi. Saya Nurlela Effendi, salah seorang guru di SDIT Insan Teladan, Kabupaten Bandung. Berbicara masalah literasi di Insan Teladan, budaya literasi di Insan Teladan, budaya literasi di Insan Teladan itu sudah dimulai sejak sekolah ini mulai berdiri. Karena saya adalah salah satu boleh dibilang perintis dari sekolah ini. Nah, sejak berdiri itu kami sudah membudayakan literasi di sekolah ini, yaitu melalui membaca, ya, anak-anak yang belum pandai membaca itu kami bimbing melalui klinik baca. Jadi di klinik baca itulah anak-anak dibimbing supaya kemampuan membacanya menjadi lebih baik. Nah, seiring berjalannya waktu, budaya literasi itu terus berjalan dan boleh dibilang tidak terputus, ya, terus berjalan dengan berbagai kegiatannya, karena ini juga termasuk salah satu program sekolah yang memang kami tekankan sekali, sekolah menekankan sekali untuk membudayakan budaya literasi ini, yaitu melalui berbagai kegiatan maupun program-program.
dengan sarana prasarana yang mendukung tentunya ya, ada perpustakaan yang nyaman dan dengan koleksi bukunya yang cukup banyak. Lalu di kelas-kelas juga ada yang namanya pojok baca ya, atau polisi ya, polisi, namanya polisi ya di Insan Teladan itu, yaitu pojok literasi. Lalu ada gerakan literasi sekolah, dan juga kami juga menjadi bagian dari kegiatan Leksambedas yang diadakan oleh Kabupaten Bandung. Nah itu ada kegiatan ridaton dan sebagainya. Terus satu lagi adalah kami juga ya tidak hanya melibatkan guru, tetapi juga ada kolaborasi dan tentunya menjadikan orang tua sebagai mitra situ. Nah, terus untuk saya sendiri secara pribadi ya, tantangannya adalah ketika saya diminta untuk ikut menulis dalam sebuah event, menulis bareng. Di situ saya merasa tertantang ya. Selama ini memang saya hobinya membaca, tapi saya menulis pun belum pernah dijadikan sebuah buku. Nah, di situ saya merasa tertantang. Akhirnya saya belajar ya, banyak belajar di situ untuk mengasah kemampuan menulis saya. Alhamdulillah di buku pertama saya ikut menulis di situ, dan suatu kebanggaan buat saya ya. Ternyata tulisan saya ada dalam sebuah buku. Lalu tidak hanya itu, ada lagi event-event berikutnya, dan tadi ya ada kerjasama kami menjadikan orang tua sebagai mitra. Di situ juga kita ada sebuah grup ya, namanya Nubar, nulis bareng. Bukan hanya guru, siswa, tapi juga di situ ada orang tua. Nah, kegiatannya salah satunya adalah ngobring. Ngobring itu adalah ngobrol ringan tentang literasi. Nah, di situ saya pun ditantang untuk menjadi pembicara. Tentunya ini sebuah kejutan ya buat saya ya, berbicara tentang literasi gitu. Sementara saya juga masih dalam tahap belajar, tapi saya terima tantangan itu. Saya menjadi pembicara di situ dengan materinya adalah menulis ya, inspirasi menulis dari kehidupan sehari-hari. Dari situ ya, dari kegiatan kita sehari-hari kita bisa menemukan inspirasi dalam menulis. Seperti misalnya guru dari kegiatan di kelas dengan murid-murid, itu bisa menjadi sebuah inspirasi. Dan tidak hanya itu, orang tua juga memberikan menjadi pemateri di situ. Lalu ada juga siswa-siswi yang juga menjadi pemateri pada kegiatan ngobring tersebut. Jadi dan di situ kami setiap tahun menerbitkan buku. Sudah ada 4 buku yang diterbitkan oleh guru-guru ya, ditulis oleh guru-guru dan murid ya, siswa dan juga orang tua. Jadi alhamdulillah ya, kegiatan yang tadinya mungkinnya awalnya hanya bagaimana mengajari anak supaya meningkatkan kemampuan membacanya, menulisnya gitu. Alhamdulillah sekarang sudah menjadi sebuah budaya yang berkembang dengan baik ya, dan sudah anak-anak juga sudah kenal ya dengan kegiatan literasi itu. Jadi tidak perlu lagi kami bersusah payah mengenalkan literasi dan sebagainya. Dan juga kebiasaan anak-anak di kelas ya, apabila selesai belajar mereka itu lari ke pojok baca, membaca ya. Buku-buku yang ada di kelas itu cukup banyak. Di kelas saya khususnya itu cukup banyak buku-bukunya, baik buku-buku komik anak gitu ya, lalu buku-buku sains ya dan sebagainya, itu cukup banyak. Jadi itu artinya kalau anak-anak sudah selesai baca, memang diizinkan untuk selesai belajar gitu, diizinkan untuk mulai membaca di polisi tadi ya, pojok literasi. Dan setelah itu mereka membuat review dari bacaannya dan ditempelkan di pohon literasi yang ada di kelas. Nah, itu sudah begitu membudayanya kegiatan literasi di Insan Teladan yang alhamdulillah juga ya. Dulu saya jadi ingat nih ya, dulu kami pernah ikut lomba menulis yang diadakan oleh, kalau tidak salah itu bukan perpustakaan ya, dinas bahasa yang ada di jalan dekat SMA 3 Bandung itu ya. Nah, itu kami menjadi juara kedua untuk menulis. Lalu juga pernah mengikuti kegiatan Rampak Baca Kabupaten Bandung. Insan Teladan menjadi salah satu perwakilan dari Gus 3
Kecamatan Cileunyi untuk ikut dalam kegiatan Rampak Baca yang waktu itu dihadiri oleh Bapak Bupati Kabupaten Bandung. Jadi kalau dilihat pun ya sudah cukup banyak ya dari budaya-budaya awalnya hanya sebuah pembiasaan, tetapi sekarang ternyata sudah menjadi sebuah budaya, ya sudah membudaya yang artinya sudah melekat ya pada diri anak-anak, guru dan semua warga sekolah insya Allah. Jadi saya bangga ya menjadi bagian dari Insan Teladan karena di situ artinya kami ikut memudayakan literasi yang ada di sekolah dengan baik dengan membaca ataupun menulis. Sahabat literasi, setelah kita mendengarkan pernyataan pada guru dan orang tua di sini, sahabat literasi jadi tahu kan bahwa kegiatan literasi di sekolah kami sangat banyak dan sudah menjadi pembiasaan. Selain kegiatan literasi yang diberikan Leksan Bedas Kabupaten Bandung, seperti gerakan literasi sekolah, readathon, dan berbagai jenis tantangan, kami juga terbiasa dengan kegiatan literasi, mulai dari jam pagi atau circle time, sampai jam sebelum kepulangan atau time flies. Kami selalu dianjurkan membaca sebelum belajar, kemudian mengisi waktu luang di sela-sela waktu setelah mengerjakan tugas maupun di jam istirahat, baik di kelas ataupun di perpustakaan. Satu hal yang membuat kami bangga, kami bisa membaca buku karya kami bersama teman-teman, para guru, orang tua, dan alumni. Buku yang kami baca yaitu buku Insight. Buku Insight ini kami tulis bersama-sama melalui arahan komunitas literasi online yang bernama Nubar Insight. Komunitas ini dibentuk dalam satu grup WhatsApp yang berisi orang-orang yang menjadi keluarga besar Insan Teladan, baik yang masih aktif maupun yang sudah lulus. Di grup ini kami dipandu mulai dari mencari ide menulis sampai tulisan kami selesai. Di sini kami juga mendapat materi literasi dan pemateri kalangan kami sendiri sudah berpengalaman dengan tajuk acara ngobring atau ngobrol ringan. Kali rasanya kami bisa tergabung di satelit sebab kami bisa punya pengalaman berliterasi dan menaklukkan tantangan di tingkat kabupaten. Kami juga merasa senang bersekolah di Insan Teladan sebab kegiatan literasi sangat membantu meningkatkan kualitas belajar kami. Kami sudah terbiasa membaca buku sehingga kami mudah memahami apa yang kami baca maupun mudah paham saat guru menjelaskan. Kami juga jadi mampu berbicara dengan baik perorangan maupun di depan umum. Nah, bagaimana Sobat Literasi? Seru kan tantangan di Sekolah Islam Terpadu Insan Teladan untuk kegiatan literasinya? Mari kita sama-sama berliterasi. Mudah-mudahan apa yang kami tampilkan bisa menjadi inspirasi untuk para sobat literasi maupun sekolah-sekolah yang kini sedang melaksanakan giat literasi masing-masing. Terima kasih sudah menyimak. Mohon maaf jika apa yang kami sampaikan tidak berkenan. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.